Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadi Juan Salsabila dengan NIM 11125000021. Saya Khalid Ahmad dengan NIM 11125000026. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang hukum administrasi negara untuk memenuhi tugas EAS Mata kuliah Hukum Administrasi Negara, dosen pengampu Edi Wahyudi, SH, MSI. Hukum administrasi negara adalah cabang hukum publik yang mengatur kewenangan, tugas, dan tindakan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan, serta hubungan antara pemerintah dengan warga negara. Han berfungsi sebagai alat pengendali kekuasaan eksekutif agar penyelenggaraan pemerintah berjalan sesuai hukum dan adil. Konsep utama dalam hukum administrasi negara meliputi kewenangan pemerintahan, yaitu kekuasaan yang sah secara hukum. Konsep penting lainnya adalah keputusan tata usaha negara atau KTUN. KTUN menjadi objek utama dalam penyelesaian sengketa administrasi di peradilan tata usaha atau PTUN. Salah satu contoh studi kasus hukum administrasi negara di Indonesia adalah sengketa pencabutan izin usaha oleh pemerintah daerah yang dianggap tidak sesuai prosedur. Dalam beberapa kasus, pelaku usaha menggugat keputusan tersebut ke Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN karena dinilai melanggar atas kepastian hukum dan kewenangan pejabat. Penyelesaian sengketa administrasi negara dilakukan melalui PTUN dengan menguji keputusan tata usaha negara serta melalui Ombudsman RI dalam kasus maladministrasi pelayanan publik. Mekanisme ini memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan menjadi sarana koreksi bagi pemerintah agar bertindak sesuai hukum. Pengawasan administrasi negara merupakan upaya untuk memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan pemerintah dilaksanakan sesuai dengan hukum, kewenangan, serta asas-asas pemerintahan yang baik. Pengawasan ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan menjamin akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Peran lembaga pengawas, baik internal maupun eksternal, seperti BPK, DPR, PTUN, dan Ombudsman yang sangat penting dalam mengontrol kinerja aparatur negara. Melalui pengawasan yang efektif, diharapkan tercipta pemerintahan yang transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada perlindungan hak masyarakat. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tanggung jawab pemerintah dan pegawai negeri sipil dalam hukum. Tanggung jawab pemerintah yaitu meliputi tanggung jawab hukum yang artinya melaksanakan hukum dalam keputusan administratif. Yang kedua yaitu ada tanggung jawab moral dan etis yang artinya berperilaku sesuai dengan standar moral dan etik. Yang ketiga yaitu ada tanggung jawab finansial yang artinya pengelolaan uang negara harus bersifat efisien dan transparan. Selain itu ada juga tanggung jawab pegawai negeri sipil. Yang pertama yaitu ada tanggung jawab administratif yang artinya mematuhi aturan dalam setiap penugasan. Yang kedua yaitu ada tanggung jawab disiplin yang artinya melaksanakan tugas dengan disiplin dan sesuai aturan. Yang ketiga yaitu ada tanggung jawab pidana yang artinya tunduk terhadap hukum pidana jika melakukan pelanggaran, contohnya yaitu seperti korupsi. Selain itu ada juga prinsip-prinsip dalam tanggung jawab pemerintah dan pegawai negeri sipil. Prinsip tersebut yaitu ada prinsip legalitas, transparan, dan akuntabilitas. Prinsip legalitas sendiri yaitu semua harus berdasarkan dengan hukum. Yang kedua yaitu ada prinsip akuntabilitas, semua keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir yaitu ada prinsip transparan yang artinya semua harus bersifat terbuka dan dapat diaudit. Selain itu ada juga mekanisme dalam pemerintahan dan pegawai negeri sipil. Mekanisme pengawasan dalam pemerintahan yaitu ada dua, secara eksternal dan juga ada internal. Secara internal, pemerintahan diawasi langsung oleh Inspektorat Jenderal, sedangkan eksternal yaitu diawasi oleh KPK dan BPK. Lalu ada juga mekanisme pengawasan dalam pegawai negeri sipil. Ada dua juga, yaitu ada internal dan eksternal. Internalnya yaitu diawasi langsung oleh inspektorat dan eksternalnya yaitu diawasi oleh ombudsman dan badan hukum lainnya.
Selain itu, ada juga implementasi hukum administrasi negara dalam kebijakan publik. Hukum administrasi negara sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan publik. Setiap kebijakan publik yang dibuat pemerintah harus berdasarkan pada kewenangan yang sah serta berlandaskan peraturan perundang-undangan. Selain itu, kebijakan publik wajib memperhatikan dan mematuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti kepastian hukum, keterbukaan, kecermatan, dan juga larangan. Penyalahgunaan wewenang, prinsip-prinsip tersebut bertujuan agar kebijakan yang dihasilkan tidak merugikan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sebagai contohnya yaitu adalah pelaksanaan kebijakan bantuan sosial. Pemerintah wajib memastikan bahwa penerima bantuan sosial dilakukan secara transparan, objektif, dan tidak diskriminatif. Apabila kebijakan publik tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum administrasi negara atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka kebijakan tersebut dapat diuji dan dibatalkan melalui mekanisme hukum administrasi negara. Dengan demikian, implementasi hukum administrasi negara dalam kebijakan publik menjadi sarana yang paling tepat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan juga bertanggung jawab. Demikian penjelasan kami tentang hukum administrasi negara. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.